Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas materi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, yang pertama, kita akan menemukan kata serta frasa verba dan nomina, jenis kata dan kelompok kata yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba yang merupakan kata kerja dan nomina yaitu kata benda. Untuk memahami hal tersebut, kamu harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa. Kata itu berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Jika frasa, itu merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Jadi gabungan apa? Gabungan dua kata tadi. Yang merupakan frasa itu adalah gabungan dua kata. Ingat, gabungan dua kata. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur, namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Nah, selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat. Contohnya, contoh kata itu mandi. Frasanya sedang mandi. Dua kata kan, gabungan dua kata sedang dan mandi. Contoh lagi nih, kata warisan. Frasanya sebuah warisan, gabungan dua kata, sebuah dan warisan. Ini penjelasannya. Sedang mandi merupakan frasa verba, yaitu frasa yang menjelaskan kata kerja yang dalam kalimat bisa menjadi predikat. Sebuah warisan merupakan frasa nomina yang menjelaskan kata benda. Frasa nomina ini menjadi subjek di dalam kalimat ataupun bisa menjadi objek. Kemudian ada afiksasi. Nah, afiksasi ini adalah proses pembentukan kata, baik itu memberikan imbuhan ataupun pengulangan dan pemajemukan. Nah, afiksasi itu imbuhan, Nak. Yang namanya imbuhan itu misalnya me, ber, di. Bahkan terkadang di dalam teks ini ada imbuhan ter atau ke atau kean. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ini, pembentukan katanya itu sangat terlihat sekali ketika kita menjelaskannya. Ini adalah contoh beberapa proses afiksasi. Yang pertama contohnya adalah kata berimbuhan disebut. Jenisnya merupakan jenis kata benda, imbuhannya adalah di sebagai kata imbuhan. Nah, kata dasarnya adalah sebut. Kata kedua adalah menakutkan. Jenisnya verba, imbuhannya me, en, men, kan. Kata dasarnya takut. Nah, boleh kalian baca itu yang ketiga sampai ke 10 ya. Itu sudah dijeniskan masing-masing, yaitu verba dan nominanya. Ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi itu adalah kalimat yang menggunakan kata definisi seperti yaitu, merupakan, adalah. Nah, contohnya yang pertama itu wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu contoh pada kalimat definisi. Contoh kalimat deskripsi adalah kalimat yang mendeskripsikan, menjelaskan sesuatu. Nah, contoh wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Nah, kalimat deskripsi ini karena dia merupakan penjelasan, tentunya setiap penjelasannya ditandai dengan tanda koma. Ya. Analisis keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah,
Kalimat simpleks ini dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Kemudian contohnya ini ya, yang A, ada beragam jenis topeng di museum ini. Nah, itu predikat, subjek, kemudian keterangan. Nah, yang kedua, kelelawar merupakan hewan unik. Nah, itu subjek, predikat, pelengkap. Yang ketiga, wayang tersebut berbentuk pipis seperti wayang kulit, subjek, predikat, objek, keterangan. Ingat, satu klausa itu dia hanya memiliki dua unsur kalimat, yaitu subjek dan predikat. Nah, kalimat kompleks, nama lainnya adalah kalimat majemuk. Ini merupakan kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Ini adalah contoh kalimat kompleks setara. Yang pertama, kenapa dia dibilang kalimat kompleks? Ada dua unsur kalimat yang sama ditulis dalam satu kalimat. Nah, dalam budaya modern, keterangan wayang subjek berfungsi predikat, menghibur pelengkap dan mendidik pelengkap. Ya. Yang kedua, ada kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Pada kalimat ini, predikatnya ada dua. Kelelawar subjek, aktif predikat pertama pada malam hari, keterangan, tetapi tidur predikat lagi, ini predikat kedua, pada siang hari, keterangan kedua. Kalimat kompleks ini untuk menghubungkan antara dua kalimat menjadi satu kalimat, mereka dihubungkan dengan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi koordinatif. Lanjut, kalimat kompleks bertingkat. Pada kalimat kompleks bertingkat ini, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Kenapa dia dibilang bertingkat? Karena unsur dalam penulisan kalimatnya ini berdasarkan dengan unsur yang sama, dibuat dalam kalimat yang sama secara dua kali. Nah, contoh, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Kalimat pertama yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Nah, kemudian digabungkan dengan kata karena, konjungsi subordinatif. Kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Seharusnya ia menjadi keterangan dalam kalimat itu, tetapi dalam keterangan itu dia memiliki unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Kedua tempat ini, nah ini merupakan subjek, berada itu predikat, di satu tempat yang sama itu keterangan. Kenapa dibilang kalimat kompleks bertingkat? Karena dia memiliki dua kalimat di dalam satu kalimat ini yang merupakan klausa atasan dan klausa bawahan. Klausa atasan itu ada pada kalimat pertama, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, dan klausa bawahan itu kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Kenapa dibilang klausa bawahan? Karena dia berada di depan kata hubung, yaitu kata hubung karena yang merupakan konjungsi subordinatif. Gimana? Mengerti? Baiklah, jadi kalau dirumuskan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu, yang pertama, dia menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contoh, lumba-lumba hidung botol, itu kalau teksnya menjelaskan tentang lumba-lumba hidung botol. Kalau teksnya menjelaskan komodo, dia menggunakan kata komodo dan jenis-jenis komodo misalnya, ya.
Yang kedua, menggunakan kata kerja definisi seperti adalah, merupakan, yaitu. Ya, yang ketiga, menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Yang keempat, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Semoga kalian bisa paham ya dengan penjelasan yang sangat Ibu ringkas dan Ibu singkat ini. Nah, sekian penjelasan yang telah Ibu berikan dalam materi ini. Semoga kalian bisa mengerti dan jangan lupa catat ringkasannya di buku catatan kalian. Baiklah, sekian Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih.